Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi pagi hari ini berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi sumber penerang, bahkan juga yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri. Ya, Tuhan menyukai orang yang mau merendahkan diri, bukan rendah diri. Bedanya apa? Ya, kalau rendah diri itu minder, rendah diri itu tidak percaya diri. Ya, biasanya orang rendah diri itu gambar dirinya ini bermasalah. Sementara kalau merendahkan diri, sesungguhnya dia belum tentu ya rendah, tetapi memposisikan diri ya, jadi tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong, terlebih lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Saat berdoa kepada Tuhan, selalu rendahkan diri. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh ya. Ada 2 orang di bait Allah. Yang seorang pemungut cukai, yang seorang lagi adalah orang Farisi. Ya, mereka berdoa sama-sama. Ternyata justru pemungut cukai ini yang dibenarkan Allah. Kenapa? Karena dia tidak sombong. Sementara yang satunya lagi sombong. Ya, karena dia merasa ngerti kebenaran, merasa hidup benar, sombong. Sementara pemungut cukai menyadari dosanya, merendahkan diri, dia justru diampuni. Dia justru yang ditinggikan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua menjaga hati kita, rendahkan diri. Kalau direndahkan orang gimana? Semakin merendahkan diri, kita semakin diinjek dong. Semakin kita direndahkan dan kita tidak meninggikan diri, justru firman Tuhan katakan, kamu akan ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan akan membuat pembalikan keadaan. Orang-orang yang mau merendahkan diri, justru orang itu yang akan ditinggikannya. Dikatakan pada waktunya. Ya, ada waktunya, tidak serta-merta. Tuhan kadang mengizinkan kita diuji ya sikap hati kita. Ada orang yang memandang rendah kita. Ada orang yang ya memperlakukan kita dengan tidak sewajarnya, bahkan menghina, bahkan ya melecehkan dan sebagainya. Tetapi Alkitab katakan, kalau engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat,
maka Dia Tuhan akan meninggikan engkau. Karena itu jaga hati kita. Ya, kalau kita direndahkan, tetaplah merendah. Kalau kita dijatuhkan, tetaplah merendah. Kalau ada yang jahat kepada kita, tetap merendah. Jangan meninggikan diri. Ingat, Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah benci, Allah nggak suka dengan orang-orang yang tinggi hati, congkak dan sombong. Tetapi mengasihani orang-orang yang mau merendahkan diri. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, yuk jadilah pribadi-pribadi, orang-orang yang tidak mudah tinggi hati, tidak suka pamer, tidak menjadi congkak, tetapi merendahkan diri. Sekalipun direndahkan, tidak membalas, ya sebaliknya tetap merendahkan diri. Justru orang-orang yang demikian inilah yang akan ditinggikan Tuhan, yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Dan ingat, ketika Tuhan mengangkat kita, selalu miliki sikap hati yang benar. Saat dibawa kepada satu kemuliaan, tetaplah merendahkan diri. Karena dengan demikian, maka orang itu akan dibawa semakin tinggi. Saya masih ingat ada orang menyebutnya gini, pakai jurus delosor. Wah, apa itu? Ya, orang yang duduk, ya orang berdiri mudah jatuh kan? Ya, orang yang jongkok masih bisa jatuh juga. Orang duduk masih bisa jatuh. Kalau orang sudah tersungkur, delosor tersungkur, ya dia nggak bisa jatuh lagi. Posisinya memang seperti itu yang paling rendah. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya, maka Tuhan akan mengangkat kita semakin tinggi. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, mulai sekarang, yuk sikap hati kita dijaga. Jangan mudah terprovokasi. Ya, lalu dilecehkan, direndahkan orang sedikit saja. Kamu siapa? Hati-hati. Ya, sekali lagi, kadang-kadang emosi sesaat itu bisa merusakkan apa yang baik yang ada dalam diri kita. Sebetulnya kita sudah benar selama ini, tetapi gara-gara emosi orang bisa lupa, jadi sombong, jadi congkak. Apalagi kalau yang merendahkan kita ini orang yang di bawah kita, artinya mungkin lebih muda, mungkin dia ya kita nganggap dia nggak seberapa kok. Bisa-bisanya merendahkan saya. Hati-hati, sudah dikasih Tuhan. Jaga hati ya. Siapapun orangnya yang merendahkan kita, tetap jaga hati. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Maka Tuhan akan meninggikan. Tidak perlu membalas. Tidak perlu menunjukkan kita merasa bisa. Tetapi sebaliknya, ketika kita merendahkan diri, Tuhanlah yang akan meninggikan kita pada waktunya. Ini janji Tuhan. Rendahkan diri pada waktunya, engkau akan ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami kerendahan hati dengan kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Sekalipun mungkin orang merendahkan kami, orang tidak menganggap keberadaan kami, tetapi dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu, selalu merendahkan diri, maka Engkau yang akan meninggikan pada waktunya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan lebih lagi melakukan akan pesan firman Tuhan hari ini. Supaya kami selalu merendahkan diri dan Tuhan yang meninggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini segala aktivitas kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.